Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Natasha Putri, saya dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram. Tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Negara dan Konstitusi. Selamat menonton! Negara dan konstitusi adalah konsep penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara sebagai organisasi politik yang mengatur masyarakat, sedangkan konstitusi sebagai landasan hukum dasar negara. Di Indonesia, keduanya berperan penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan melindungi hak-hak warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita negara. Dengan kata lainnya juga, negara dan konstitusi memiliki peran vital dalam memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Negara secara etimologis berasal dari kata negari atau negara dalam bahasa Sanskerta yang berarti wilayah atau penguasa. Secara terminologis, negara dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sah dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatur masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Beberapa ahli memiliki definisi yang berbeda-beda tentang negara, yakni Max Weber menyatakan bahwa negara adalah suatu komunitas manusia yang berhasil memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu. Roger H. Soltau mendefinisikan negara sebagai alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Prof. Miriam Bordiarjo menyatakan bahwa negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Konversi Montevideo tahun 1933, terdapat 4 unsur utama pembentuk negara, yaitu yang pertama, rakyat, yakni sekelompok orang yang tinggal di wilayah negara dan menjadi anggota tetap masyarakat. Yang kedua, wilayah, di mana ruang tempat negara menjalankan kekuasaannya meliputi daratan, lautan, dan udara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, di mana pemerintah berat ini adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan rakyat dan diakui baik secara internal maupun eksternal. Yang keempat, pengakuan dari negara lain atau deklaratif. Walaupun bersifat pelengkap, pengakuan ini memperkuat kedudukan negara dan sistem internasional. Negara memiliki beberapa fungsi utama, antara lain yakni 1. Menjaga ketertiban dan keamanan, 2. Menegakkan keadilan melalui sistem hukum, 3. Menyediakan pelayanan publik, 4. Menjaga kedaulatan dan integrasi wilayah, dan yang kelima, melaksanakan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah suatu negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitution atau constitutio yang berarti ketetapan atau peraturan dasar. Menurut beberapa para ahli, konstitusi dapat didefinisikan sebagai K.C. Weir menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan yang mengatur cara lembaga-lembaga negara bekerja. Sedangkan Jim Lee Ashidiki menyatakan bahwa hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam suatu negara. Menurut Aristoteles, yakni sistem yang mengatur pembagian kekuasaan dan mekanisme pemerintah dalam suatu negara. Konstitusi dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen resmi yang menjadi sistematis dan menjadi dasar hukum formal pemerintahan. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat. Yang kedua, seperti konstitusi tidak tertulis, yakni berasal dari kebiasaan dan tradisi yang diterima luas, meskipun tidak terdokumentasi secara formal. Contohnya, sistem konstitusi di Inggris.
Konstitusi memiliki berbagai tujuan dan fungsi, yakni menentukan struktur dan wewenang lembaga negara, menetapkan hubungan antara lembaga negara, melindungi hak-hak dan dasar warga negara, menjamin keberlangsungannya sistem pemerintahan yang demokratis, dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Konstitusi adalah landasan utama bagi negara karena menjadi hukum tertinggi yang menentukan struktur dan sistem pemerintahan. Konstitusi sendiri berfungsi sebagai piagam pendirian negara yang menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang kekuasaan dan pembatasan kekuasaan. Tanpa konstitusi, negara tidak memiliki legitimasi hukum yang sah. Jadi, dalam konteks Indonesia, Undang-Undang 1945 menjadi bukti bahwa negara dijalankan berdasarkan konstitusi, dengan prinsip bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Konstitusi memiliki beberapa fungsi penting dalam negara, yaitu 1. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, menjamin hak-hak warga negara seperti hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Yang ketiga, memberikan landasan hukum bagi kekuasaan dan menentukan bagaimana kekuasaan diperoleh secara sah. Yang keempat, menjadi alat pemersatu bangsa dan memberikan jaminan kesetaraan dan mencegah diskriminasi. Perjalanan konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa fase penting, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945, di mana konstitusi pertama Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi negara. Yang kedua, konstitusi RIS pada tahun 1949 diadakan pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi negara federal dengan struktur pemerintah yang mirip dengan Amerika Serikat. 3. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sistem pemerintahan parlementer diterapkan, namun dianggap tidak efektif karena seringnya pergantian kabinet. 4. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Namun, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, konstitusi tidak dijalankan tidak sesuai semangat demokrasi. Periode reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan besar terhadap konstitusi melalui amandemen, sehingga Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijalankan lebih sesuai dengan prinsip demokrasi. Setelah rezim Orde Baru berakhir, masyarakat menuntut reformasi konstitusi untuk membuat Undang-Undang 1945 lebih demokratis. Amandemen dilakukan dalam 4 tahap antara 1999 sampai dengan 2002 dengan prinsip tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan bentuk negara kesatuan, dan memperkuat demokrasi dan negara hukum. Perubahan penting hasil amandemen meliputi: yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden; yang kedua, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial; yang ketiga, perubahan struktur MPR; dan yang keempat, pemilihan umum secara langsung; dan yang terakhir, penegasan prinsip negara hukum dengan jaminan HAM. Amandemen ini menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 lebih modern, demokratis, dan melindungi hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 tetap menjadi konstitusi resmi di Indonesia setelah diamandemen, dengan struktur yang lebih sistematis dan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat, sehingga mencerminkan negara yang lebih modern dan melindungi hak-hak warga negara. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Konstitusi berperan penting untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai keinginan rakyat dan aturan hukum, sehingga
Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam demokrasi modern, konstitusi menjamin 1. Kekuasaan berasal dari rakyat. 2. Pemilihan umum yang bebas dan adil. 3. Perlindungan hak minoritas. 4. Kebebasan sipil seperti berpendapat, berkumpul, dan beragama. Demokrasi di Indonesia berdasarkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen mengukuhkan Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dengan prinsip-prinsip, yakni prinsip pertama, pemilihan langsung presiden dan wakil rakyat. Yang kedua, kekuasaan kehakiman yang independen. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, pembentukan lembaga independen untuk menjamin demokrasi yang jujur dan adil. Peran konstitusi dalam penegakan hukum. Konstitusi tidak hanya menjadi dasar pelaksanaan demokrasi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam penegakan hukum. Negara hukum tidak mungkin tegak tanpa konstitusi yang mengatur struktur hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus dipatuhi semua peraturan dan lembaga negara. Jika ada yang melanggar, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menegakkan dan memastikan kesesuaiannya. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan. Di antaranya, 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga dan negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan antara hasil pemilu. Dan yang terakhir, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh Presiden atau Wapres. Peran konstitusi dalam reformasi hukum. Konstitusi yang demokratis mendorong lahirnya sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap keadilan. Beberapa contoh penguatan hukum berbasis konstitusi di Indonesia, yaitu contohnya seperti penguatan lembaga peradilan yang independen. Yang kedua, pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK. Yang ketiga, jaminan proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan di atas yakni negara dan konstitusi tidak dapat dipisahkan karena konstitusi menjadi landasan utama bagi negara untuk menjalankan kekuasaan, melindungi hak warga negara, dan menegakkan hukum. Konstitusi juga menjadi fondasi penting bagi demokrasi dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghayati konstitusi demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye. Audio Jungle.